Sobat Suara, kembali dekat, kenal sosok lebih dekat. Dan kali ini saya dalam perjalanan menuju Gunung Kidul. Dan kita akan berbincang santai dengan salah satu mantan rektor UNY. Sekaligus juga dia mencalonkan diri sebagai Bupati Gunung Kidul, Sutrisna Wibawa. Dan Bapak Sutrisna ini cukup dekat dengan mahasiswa, bahkan dia juga dikenal sebagai rektor nyentrik yang akhirnya terjun ke politik. Gimana sosoknya dia? Kita cari tahu. Oke, Sobat Suara, sekarang kita sudah berada di kediamannya Bapak Sutrisna Wibawa dan kita langsung ketemu beliaunya. Yuk. Hai Mas Dora. Halo, selamat sore Pak Terima Sutrisna. kasih Kak Didaja. Selamat datang. Ya. Gimana perjalanan lancar? Perjalanannya cukup jauh. Alhamdulillah. Naik turun Ya. Gunung Kidul kan biasa Pak, Iya, biar sampai Gunung Kidul. Kita ngobrol di dalam ya. Oke, boleh Pak. Mari. Ya. Ya. Gimana perjalanannya tadi? Jos pokoknya. Naik turun kita. Jalannya udah rusak ya. Selamat datang, perjalanan panjang sampai di desa saya adalah Dusun Sokoliman 1. Ya, ini bagian dari kelurahannya Bejiharjo, kecamatannya Karangmojo, Kabupaten Gunung Kidul. Nah, disinilah waktu kecil saya hidup. Lahir saya di sini di Sokoliman 1, ya ini di rumah ini. Ya, hanya ini rumah dulu kan sudah saya bongkar ya. Sudah saya bongkar, kemudian saya mendirikan pendopo, kanan kiri ada bangunan, belakang ada bangunan. Ini untuk masyarakat, Mas. Jadi kalau ya peringatan apa, pengajian atau kegiatan apa, atau masyarakat juga mau kegiatan, ini pendopo ini bisa digunakan ya, sehingga ini kita persembahkan lah untuk masyarakat, untuk kegiatan-kegiatan masyarakat. Dan alhamdulillah saya lengkapi juga dengan wifi-nya. Ya, Pokoknya sudah ya, lengkap semuanya. ya alhamdulillah ini dilahirkan di Sokoliman ya, yang dusun yang ya mungkin pengalaman Anda tadi ya, ada hutan, ada ya tempat-tempat yang menurut saya justru bagus ya, ada pegunungan, ada pohon-pohon, ada itu. Inilah suasana dusun ya, Mas. Ya. Pak Sutrisna berarti berapa bersaudara Pak? Saya ada 6. Ada 6. Dan keluarga saya adalah keluarga guru. Semuanya? Iya, bapak saya guru, nomor 1 guru, nomor 2 guru, nomor 3 guru, nomor 4 guru, 5 guru, yang enggak guru nomor 6. Nomor 6. Ya, yang paling belakang ini perawat. Oh, perawat. Iya, jadi semua guru ini. Tapi memang latar belakang Bapak kan guru juga. Ya, betul. Kalau boleh tahu ceritanya Pak, artinya Bapak kan seorang guru gitu ya. Ya. Bagaimana mengajarkan ke anak-anak sehingga Pak Sutrisna juga akhirnya lebih prefer gitu ya, pendidikan seperti itu. Ya, bapak saya seorang guru, ibu saya pedagang. Jadi saya ini sebenarnya hidup di dua alam ya. Alam pertama guru, pendidikan, alam kedua dunia entrepreneurship. Sehingga potret saya itu sebenarnya ya potret ayah dan ibu saya. Cita-cita saya ya saat itu jadi guru. Ya, karena itu saya masuk di sekolah pendidikan guru. Kemudian masuk di IKIP yalah. Nah, IKIP belum selesai, itu karena cita-cita saya guru kan, ada pendaftaran guru, saya mendaftar guru. Kemudian diterima, saya sempat menjadi guru di SD Impres Gedangan di Karangmojo ya, dan karena saya masih pagi masih kadang kuliah kan, saya ditugasi di sekolah yang ada kelasnya sore ya, di SD Karangmojo 1 ya, sehingga saya malah selama 3 tahun itu mengajar di 2 sekolah itu, di Karangmojo 1 dan di Impres Gedangan ya. Kemudian saya lulus, lalu ditawari oleh
IKIP saat itu ya, jurusan ya untuk membantu di jurusan sebagai dosen. Tapi Iya. kalau boleh tahu sedikit, itu Iya. memang ada sosok kah yang jadi inspirasi Pak Iya. Sutrisna sendiri, Pak? Jadi Iya, ya tentu karena saya dekat dengan Bapak ya. Ya Bapak saya kan seorang guru yang gigih. Jadi di desa ini itu Bapak saya itu ya sebagai tokoh bagaimana mengajak warga itu untuk sekolah, untuk pendidikan gitu. Dan di Sokoliman ini adalah satu dusun yang pendidikannya itu maju. Ya, jadi banyaklah yang kuliah, ya kemudian yang mengabdi sebagai guru, sebagai entrepreneurship itu banyak sekali di dusun Sokoliman. Meskipun dusun kecil di pelosok, tapi alhamdulillah lah pendidikannya itu bagus. Ya. pendidikannya bagus Iya. ya. Tapi Bapak juga akhirnya berkontribusi banyak ya, Pak ya? Ya, saya kemudian masuk IKIP ya, diberi tugas ya berbagai tugas di perguruan tinggi. Pernah jadi ketua jurusan, pernah jadi wakil dekan, pernah jadi wakil rektor, lalu yang terakhir sebagai rektor. Ya, nah selain itu di tahun 2015 ya saya ditugasi oleh Pak Menteri saat itu, ya Pak Menteri Prof. Nasir sebagai Sekretaris Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan tahun 15 sampai 17. Kemudian 17 teman-teman di UNY ini meminta saya untuk pulang, untuk pulang, kemudian mencalonkan diri sebagai rektor. Alhamdulillah diberi kepercayaan ya sampai tahun 2020 ya, dan alhamdulillah saya sudah berhasil juga membawa UNY terutama yang vokasi ya, itu mendirikan kampus di Gunung Kidul. Karena DIY itu yang belum punya tinggal Gunung Kidul. Sleman jelas ya, betul. Kota jelas, Bantul ada, di Jalan Bantul, Kulon Progo ada. Nah ini kok Gunung Kidul belum ada ya, kebetulan saya dari Gunung Kidul kan. Ya saya kemudian diskusi dengan Ibu Bupati saat itu. Ya akhirnya disepakati, Pemda menyediakan tanahnya, lalu UNY ya itu mendirikan kampusnya. Ya, dan itu didahului dengan MOU saat itu saya sebagai rektor dan bupatinya adalah Ibu Badingah. Dan sekarang sudah berkembang Mas, sudah mahasiswanya mungkin sudah sekitar 3.500 sampai 4.000 ya. Yang di Gunung Kidul. Iya, dan anak-anak Gunung Kidul itu cukup banyak. Ada 1.600-an. Hingga ini berkontribusi sangat sangat tinggi untuk Gunung Kidul, terutama meningkatkan indeks pembangunan manusia. Karena yang kuliah itu akhirnya lebih banyak anak-anak kita gitu. Ini saya kira yang baik untuk pengembangan pendidikan di Gunung Kidul. Ya. Pak Sutrisna, ini menarik. Bapak itu kan juga aktif ya Pak ya, di media sosial itu memang suka berselancar di internet Kak. Dan sebenarnya apa awalnya ketika itu Pak Sutrisna, wah kayaknya asik nih berinteraksi gitu ya di media sosial. Jadi memang media sosial itu sebelumnya saya sudah lama ya. Ya sudah lama ada Instagram, ada Facebook, ada Twitter gitu. Tetapi saya menekuni aktif itu ketika di UNY. Oh, di UNY. Iya, sebagai rektor. Ya, kenapa? Ya, karena saya ingin bergaul dengan adik-adik mahasiswa. Jadi salah satu sarana komunikasi supaya kita bisa dekat dengan mahasiswa tentu dengan media sosial. Dan ternyata betul. Ya, mahasiswa itu akhirnya dekat kan? Ya. Jadi selama 24 jam itu kalau media sosial kan terbuka. Ya, mereka menanggapi postingan saya, mereka DM. Yang terakhir itu kan viral ketika dalam rangka Dies kemudian ada konser ya, tiketnya indeks prestasi. Ini yang viral saat itu. Saya juga nggak mengira, padahal itu hanya guyon aja sebenarnya. Iya, gimana? Ada yang usul kan, ada yang usul Pak Diesnya konser musik. Ya, saya jawab, ya nanti kita carikan sponsor ya gitu. Dengan catatan yang masuk indeks prestasinya lebih tinggi ya gitu. Akhirnya viral saat itu dan sungguh-sungguh kita adakan. Kita adakan anak-anak yang indeks prestasinya tinggi kita tempatkan di VIP. Justru itu. Oh, malah dapat yang malah VIP. Ya?
malah para pejabatnya di belakang. Kita menghargai adik-adik. Jadi jerih payah adik-adik ini kan kita apresiasi. Ternyata senang adik-adik. Ya, dan tapi memang sering Pak, artinya Bapak sendiri berkomunikasi ya? Iya, sama teman-teman. saya sangat sering komunikasi dengan terutama Instagram ya. Karena adik-adik mahasiswa itu lebih dekat di Instagram. Dan saya sering juga online ya. Online. Ya sering, bukan online tapi kita bercakap-cakap secara virtual lah gitu, menggunakan Instagram saya. Ya, saya kadang-kadang pas tugas di mana kita komunikasi. Iya, sehingga ya jangan sampai kita lepas dari komunikasi dengan adik-adik mahasiswa. Ya lebih banyak memang di kampus ya, di halaman, di kantor, di mana itu kadang kita membuka komunikasi dengan adik-adik mahasiswa secara live ya. Ya, kalau pas saya tugas di Jakarta, nah kadang-kadang live juga. Iya. Tapi kan gini Pak, artinya kadang mahasiswa tuh ada yang lucu gitu ya, ada nggak sih pengalaman lucu gitu? Ya beraneka ragam ya Mas. Adik-adik mahasiswa itu ada yang ya usulnya juga kadang-kadang aneh-aneh gitu ya. Itulah sebenarnya saya bisa menyelami bagaimana adik-adik mahasiswa itu ingin selain ingin dekat ya, itu dia bagaimana meningkatkan kuliahnya, itu yang saya senang. Jadi kalau ada pas bimbingan skripsi ini kok dosennya sulit ditemui misalnya, itu akhirnya dengan media sosial itu kan saya sapa, dosennya juga saya sapa juga kan, dosennya juga kadang juga kaget juga loh, ternyata kok Pak Rektor tahu bagaimana saya berkomunikasi dengan mahasiswa gitu. Ya, ini banyak manfaat yang saya ambil dari media sosial. Sampai sekarang akhirnya media sosial saya kan tumbuh ya, apalagi di masa pilkada ini saya banyak komunikasinya dengan media sosial ya. Nah Pak, artinya Bapak terjun di politik seperti itu ya? Ya. Sekarang sedang bertarung di pilkada Gunung Kidul. Sebenarnya tuh kalau boleh tahu ceritanya, waktu itu memang Bapak ada yang mendorongkah seperti itu? Atau bagaimana Pak? Dari Bapak sendiri waktu itu, saya harus berpolitik seperti itu. Ya begini Mas, saya itu kan dilahirkan di Gunung Kidul. Karier di perguruan tinggi itu ya alhamdulillah ya, mulai ketua jurusan, mulai wakil dekan, wakil rektor, bahkan sampai rektor ya. Ini kan pengalaman ini sudah saya dapatkan. Saya juga di kementerian ya, dalam berbagai tugas itu saya komunikasi secara internasional ya, di berbagai negara saya kunjungi bagaimana pendidikan, bagaimana kebudayaan. Nah, dari situlah kemudian di akhir-akhir masa jabatan sebagai rektor itu, karena saya orang Gunung Kidul ya, kemudian kebetulan mendirikan UNY di Gunung Kidul. Nah, itulah kemudian muncul. Terus terang setelah kami mendirikan UNY di Gunung Kidul itu muncul, kok kita harus berkontribusi untuk Gunung Kidul yang lebih besar. Jadi kan kita ini ya kalau punya ide ya kita sampaikan, itu terkadang kan tidak dilaksanakan, sehingga memang dibutuhkan peran pribadi secara langsung ya. Ya akhirnya ya saya memberikan diri, ya udahlah pokoknya saya suntuk ya untuk pulang kampung, membangun kampung gitu ya. Lagi ide-ide pengembangan itu akhirnya kalau kita memimpin kan nanti akan mudah dilaksanakan gitu Mas. Ya memang di tahun 2020 saya belum berhasil, kalah tipis ya, karena ya bagi saya itu kan proses demokrasi. Saya hargai yang menang untuk memimpin, ya saya hargai. Nah sekarang sudah sudah waktunya pilkada lagi, saya mencoba lebih mematangkan konsep saya. Jadi konsep membangun Gunung Kidul saya matangkan ya, kemudian saya terjun kembali. Insya Allah dengan berbagai dorongan, berbagai peluang ya dan yang pengalaman saya ini, saya optimis lah untuk ini, mudah-mudahan saya bisa memenangkan pilkada, dan saya ingin berkontribusi ya untuk membangun Gunung Kidul lebih maju dan lebih mensejahterakan. Ya, Pak Sutisna, kalau mungkin Bapak itu kan dulu guru ya. Ya. Adakah wejangan waktu itu
kamu tidak hanya harus jadi guru loh, tapi bisa harus lebih besar kayak gitu dulu? Oh, tidak ada, itu inisiatif saya sendiri. Oh, inisiatif sendiri. Bahkan saudara-saudara saya saat itu ketika mau mencalonkan diri itu mengingatkan gitu. Iya. Ada cerita menarik ya? Iya, betul. Ya, tapi saya kan orang yang kalau punya cita-cita ini ya harus kita coba, kita wujudkan gitu. Jadi nggak pernah patah semangat di tengah jalan. Ya, karena satu-satunya untuk ikut berkontribusi itu ya jadi pelaku. Iya, kalau hanya memberi saran, memberi apa, itu kadang tidak diterima, kadang diabaikan gitu. Sehingga saya harus jadi pemimpinnya supaya ide-ide pengembangan itu bisa diwujudkan. Nah, itu memang canggung ya dari guru. Jadi komunikasi saya seorang guru itu tidak bisa dilepaskan sampai sekarang. Ya, ketika saya maju di Pilkada 2020 itu kan banyak orang ke saya, ini Pak Tes ini kok terlalu santun gitu. Ya karena saya guru, nggak bisa lalu mungkin tidak bakat jadi politikus ya. Tapi saya ingin tidak mencoba ya, ingin bagaimana mewujudkan politik yang santun. Ya komunikasi kita santun, kita saling menghargai gitu. Dan guru itu kan mendorong ya Mas, mendorong siswa, ya mendorong peserta didik, itu yang ingin saya lakukan ke masyarakat. Jadi teori-teori keguruan itu bisa saya terapkan dalam rangka membangun kemasyarakatan. Jadi kan termasuk di bidang pendidikan itu kan indeks pembangunan manusia di Gunung Kidul itu kan rendah. Ya itu kan hanya 7,2, yang Kulon Progo yang itu lebih tinggi, dia sampai 9. Gunung Kidul ini kan rendah, sehingga akhirnya semakin tertantang. Ya, indeks pembangunan manusia itu kan ada harapan hidup, kemudian harapan sekolah. Kalau harapan jelas tinggi ya, nggak ada harapan kok rendah, ya kan? Nah, yang rendah itu kenyataannya. Kenyataannya. Nah, apa misalnya rata-rata sekolah itu rendah sekali, hanya 7,31. Artinya itu tahun. Artinya rata-rata pendidikan di Gunung Kidul itu hanya SMP kelas 1. Kan sangat itu. Benar-benar ya sangat memprihatinkan. Nah, itu saya yang bergerak di bidang pendidikan ya merasa semakin kuat untuk mencalonkan diri karena saya ingin membangun benar-benar meningkatkan ini. Ya, jadi pendidikan ini ya sangat rendah kan, karena itu betul. Nah, dengan masuknya UNY ke Gunung Kidul itu menambah indeks pembangunan manusia lebih tinggi ya, karena yang sekolah kan banyak. Lalu yang kedua yang juga prihatin itu pengeluaran per kapita. Pengeluaran per kapita itu juga rendah. Nah, ada dua penyebab ya pengeluaran kenapa rendah. Satu, mungkin ngirit, efisien. Yang kedua, karena pendapatannya rendah. Karena pendapatannya rendah, akhirnya pembelanjaannya juga rendah. Ketika saya tanya pada masyarakat, ini kenapa ya kok pengeluarannya itu rendah? Apakah ngirit? Apakah pendapatannya yang rendah? Jawabannya itu pendapatannya yang rendah, bukan karena ngirit kan? Karena itu tantangan ke depan yang meningkatkan pendapatan per kapita masyarakat itu lebih tinggi. Ya, sehingga pembelanjaannya itu lebih besar untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari, termasuk stunting ya, itu kan juga cukup tinggi di Gunung Kidul, dan itu berkorelasi dengan tadi pengeluaran per kapita tadi, ya maka pendapatan per kapitanya harus dinaikkan, ya ini otomatis nanti stuntingnya itu akan turun. Jadi stunting ini juga memprihatinkan juga, yang harus segera diatasi ya supaya kualitas hidup itu meningkat. Saya percaya kalau kualitas hidup meningkat, ini maka kesejahteraan otomatis akan meningkat. Gitu. Karena itu, ketika mencalonkan diri yang kedua ini, saya membawa visi, cita-cita ke depan ya, itu Gunung Kidul maju dan sejahtera. Ya, IPM-nya tadi jauh harus kita tingkatkan, karena akan membawa kesejahteraan. Jadi kalau pendapatan per kapitanya tinggi kan, otomatis belanjanya kan tinggi. Ya, maka berkorelasi dengan pendapatan, berkorelasi dengan kesejahteraan. Jadi inilah visi saya bagaimana di pilkada ini. Ya, ini mudah-mudahan
masyarakat terketuk ya. Oh, kita perlu membangun. Oh, kita perlu meningkatkan pendidikan. Oh, kita perlu mengatasi stunting. Kita perlu meningkatkan pendapatan. Seperti ini saya kira hal-hal real yang akan saya lakukan ya ketika saya terpilih sebagai Bupati Kabupaten Gunung Kidul. Itu Mas. Ya. Nah, Pak Sutrisna, ini kan Bapak akhirnya berpikir banyak untuk pilkada nih. Ya, nah, betul. sebenarnya tuh ada banyak loh Pak yang bertanya sebenarnya calon bupati itu, calon wali kota ketika dia pusing sama rencananya kerjaan sehari-hari ketika di rumah tuh ngapain? Nah, kalau boleh cerita, Bapak referensinya gimana? Ya, Pak? saya santai saja, tidak terlalu terlalu tegang enggak. Ya, fokus ya. Ya, fokus ya. Karena saya harus mensosialisasikan program-program ke masyarakat. Jadi saya lebih banyak terjun ke masyarakat, Mas. Ini kenapa sore ini bisa ketemu ya karena pas jadwalnya kosong aja. Nanti malam saya ke Semanu. Ya, tadi pagi ke Ngawen. Ya, tadi pagi ke Ngelipar. Itu dalam rangka mensosialisasikan program. Saya kira dengan mensosialisasikan program ya, apa yang akan kita lakukan ke depan, ini mudah-mudahan masyarakat kemudian tertarik. Oh, akhirnya memberi dukungan pada saya untuk memimpin Gunung Kidul. Ini yang saya harapkan. Ya. Tapi masih ada waktu untuk istri sama mungkin cucu gitu Pak kalau? Ya, ini ya seminggu sekali pulang ke Jogja, ke rumah Jogja ketemu cucu. Kalau istri kan di sini ikut ya. Ikut ya. Ya, iya. Tapi kalau cucu ini kan ada di Jogja kan. Ya, sehingga ya pulang ketemu cucu gitu. Ya, Mas Sutrisna, lebih pada cerita Bapak kan, Bapak juga punya giroh semangat sebagai pendidik gitu ya. Iya. Ke anak-anak itu apakah juga sama Pak, Bapak terapkan gitu Pak? Ya, ya sama. Karena kan pendidikan ini kan Ki Hajar Dewantara itu kan 3 sentra pendidikan ya Mas. 1 sentra keluarga, 2 sentra sekolah, 3 sentra masyarakat. Sehingga guru itu ya berada di 3 lingkungan ini. Di masyarakat pun ya tidak bisa lepas dari guru. Ya, jadi tidak hanya di sekolah ataupun di perguruan tinggi. Di rumah juga tidak bisa lepas dari tugas guru. Ya, inilah yang nanti ingin saya tekankan di masyarakat. Ya, untuk meningkatkan pendidikan itu ya 3 sentra ini harus kita sinergikan. Kita ingin mengingatkan masyarakat, mari bersama-sama. Karena membangun pendidikan itu sama saja dengan membangun peradaban. Ya, ingat ya, ketika habis Perang Dunia itu apa yang terjadi di Jepang, ketika mau bangkit, yang dikumpulkan adalah guru-guru. Ingat kan? Nah, itu artinya apa? Pendidikan. Nah, akhirnya Jepang maju pesat ya dengan pendidikan. Nah, saya ingin juga begitu. Ya, saya sebagai pendidik, saya terjun di politik di Gunung Kidul ya. Ya, itu dengan pendidikan mari kita tingkatkan harkat masyarakat. Ya, dan pendidikan sebagai pendekatan terutama adalah memberdayakan ya. Ya, ini akan berkontribusi pada kemandirian masyarakat. Jadi kalau masyarakat itu spiritnya kemandirian ya, ini untuk bangkit kan cepat. Jadi tidak tergantung pada orang lain, tidak tergantung pada bantuan pemerintah, ya kita bangkitkan lah. Itu ini saya kira pendekatan pemberdayaan ya untuk membangun Gunung Kidul. Ya. Pak Sutrisna, akhirnya kan Bapak juga ketemu banyak orang gitu ya. Terus juga barangkali kan memfilter beberapa keluhan-keluhan seperti itu. Sebenarnya kalau dari Bapak sendiri yang sebagai pendidik gitu ya, kalau melihat warga Gunung Kidul itu sebenarnya apa yang kurang di mata Bapak? Gitu? Ya, masih banyak Mas. Tadi sudah saya cerita pendidikan ya, pendidikan yang rata-rata belajarnya tadi. Ya, kemudian infrastruktur. Jadi jalan-jalan ini sekarang kan ya cukup cukup parah lah gitu. Jadi ini kalau kita melihat data di lapangan ya, itu jalan yang baik itu hanya 45%. Alias 55%-nya itu kan rusak. Ada yang rusak sedang, ada yang rusak ringan, ada yang rusak berat. Nah, yang rusak berat itu 22%, 253 km. Ya, nah ini yang parah ini yang saya kira harus kita selesaikan supaya perekonomian itu tidak terhambat. Jadi kalau jalannya bagus kan akses
jalan itu kan terbuka ya Mas ya. Ya, kemudian jalan-jalan sempit itu termasuk juga nanti kita lebarkan gitu. Karena saya membangun jalan itu penting karena itu arus transportasi. Ya, kemudian keluhan air. Keluhan air itu kalau air minum sudah lumayan lah. Itu udah 85% terpenuhi. Tinggal 15% aja. Namun yang angka 15% itu pun kan juga harus kita tepati toh. Jangan sampai masyarakat itu yang masuk di angka 15% itu kemudian diabaikan. Karena itu ya terus dengan PDAM atau PDAM mandiri ya, atau kita buatkan sumur bor. Nah, ini mudah-mudahan selesai. Harus kita selesaikan, harus 100%. Jangan sampai ada warga yang tidak menikmati untuk air keperluan sehari-hari ya, air minum, untuk cuci, untuk itu. Lalu yang kedua yang irigasi Mas. Nah, irigasi ini yang saya kira perlu perhatian khusus. Irigasi itu memang sudah dibangun sumur-sumur bor ya oleh program-program pemerintah, dan akhir-akhir ini Pak Prabowo kan punya program juga untuk ketahanan pangan kan, membantu irigasi. Nah, kebetulan pelaksana ini adalah calon wakil saya Pak Sumanto ini yang melaksanakan bantuan dari Pak Prabowo untuk irigasi. Kemudian saya sendiri punya konsep di Gunung Kidul itu kan sebenarnya banyak air, tapi airnya di bawah. Gitu. Artinya apa? Kita naikkan. Jadi model pompa, nah itu yang paling pas. Dan ada satu lagi, kita punya sungai. Tetapi belum termanfaatkan. Air itu mengalir begitu saja sampai laut. Nah itu yang nanti akan kita bikin embung-embung ya. Ya, jadi kita bikin embung berapa 5 kilo atau berapa nanti kita lihat embung. Nah, ini akan tercipta sawah-sawah baru. Nah, sehingga saya punya cita-cita bagaimana Gunung Kidul itu sebagai lumbung pangan, ketahanan pangan yang baik ya. Ini persoalan irigasi bisa terselesaikan. Jadi di setiap pertemuan pasti keluhannya itu. Jalan, irigasi, ya, kemudian anak yang tidak sekolah, yang putus sekolah. Ini selalu menjadi keluhan ya. Ya, di samping ya ekonomi ya, ekonomi itu pasti yang kita hadapi. Ini kan masa-masa sulit ya sekarang. Ya, ini bisa bagaimana kita tingkatkan. Kalau saya sih, kalau pertanian berhasil, peternakan berhasil, otomatis akan teratasi. Jadi mohon maaf ya Mas, di gunung para petani itu kadang-kadang menanamnya itu rutinitas. Jadi ketela misalnya, itu padahal sudah ada budidaya ketela yang satu pohon itu bisa 15-20 kilo. Tadi saya ketemu dengan petani, ya, tapi yang ditanam itu ketelanya ya sama dengan tahun yang lalu. Iya, sehingga tidak ada inovasi. Ketika saya tanya satu pohon berapa kilo Pak? Hanya 2-3 kilo. Padahal sudah ada inovasi satu pohon itu 15-25 kilo. Kenapa ini tidak kita lakukan? Jadi inovasi-inovasi pertanian itu harus kita lakukan, nggak bisa tidak. Nah, Dinas Pertanian harus punya program-program seperti itu, sehingga para petani kita itu meningkat. Nanti kalau pendapatan meningkat tadi kan, ini pengeluarannya kan, pembelanjaannya kan juga akan meningkat. Gitu. Peternakan juga begitu Mas. Jadi peternakan itu juga harus kita dorong ya sebagai bagian untuk meningkatkan pendapatan per kapita tadi. Ya, gitu. Ya, iya Pak. Artinya kan tadi kita bicara tadi soal makanan juga ya petani. Iya, iya. Kalau misalnya di Gunung Kidul itu kan pasti banyak banget makanan tuh Pak. Bapak sendiri suka makan apa sih Pak? Iya. Saya ini kan dilahirkan di desa ya Mas. Di desa sini gitu. Jadi dulu itu kalau kecil itu kalau makan itu plete Mas. Plete itu nasi tiwul dicampur beras. Ya itu sudah makanan bagus saat itu. Waktu itu ya? Iya. Iya, dan ya sesuai dengan zamannya. Dengan zamannya, dan sekarang alhamdulillah bisa makan nasi putih ya. Sekarang justru untuk mengurangi gula kan kita kembali ke nasi merah ya. Tapi ada itu nggak sih Pak, istilahnya sosok atau tokoh gitu dari Pak Sutrisna sendiri? Kalau saya tokoh wayang. Oh, tokoh wayang? Ya. Wah, menarik nih Pak. Ya. Siapa Pak itu Pak? Ya, tokoh wayang ini kan tahu ya namanya Brotoseno itu. Brotoseno, betul. Nah, Brotoseno itu adalah tokoh yang tidak pernah menyerah. Jadi segala rintangan dia hadapi dan berhasil.
nggak ada ceritanya Bratasena atau Werkudara itu menyerah, itu nggak ada ceritanya. Jadi apapun rintangannya itu dia jalankan. Satu. Lalu kedua, ada tokoh yang jujur sekali, yaitu Puntadewa ya. Puntadewa tahu ya, ini kan kakaknya Werkudara di Pandawa. Itu adalah orang yang jujur, nggak pernah mengatakan tidak jujur. Ya, inilah saya kira kejujuran itu penting. Lalu tidak menyerah itu penting. Ya, ini di kepemimpinan ya kita harus berjiwa seperti itu. Lalu yang ketiga adalah yang ngayomi ini ya, Anda tahu tokoh Semar? Nah, Semar ini adalah seorang tokoh ya sebagai guru ya, itu yang tanpa pamrih kemudian menaungi semua rakyat. Ya, Semar itu kan tokoh luar biasa. Ya, ini dia kan di pihak Pandawa ya, yang ngemong Pandawa gitu. Ya, sehingga kalau ada yang menyimpang ini maka Semar akan mengingatkan. Jadi ya gurunya masyarakat itu ya kita bisa mencontoh tokoh Semar itu kalau pewayangan. Kalau nanti saya tokoh orang nanti mengkultuskan ya. Jadi saya lebih baik karena saya orang Jawa ya tokoh-tokoh itu. Ya. Pak Sisa kan suka wayang itu. Ya. Awalnya kenapa Pak waktu itu suka wayang? Ya sejak kecil itu kan ada ada pertunjukan wayang kan di desa-desa itu. Nah dari situ minatnya akhirnya tumbuh. Ya kemudian ya belajar akhirnya. Ya, kalau sampai sekarang kalau ada wayang ya kita nonton. Ya. Tapi pernah di dalam nggak sih Pak nyoba? Oh, saya tidak bisa, tapi menikmati aja. Menikmati. Tidak bisa mendalang, tapi menikmati saja. Ya. Ya. Tapi sampai sekarang ya Pak ya? Ya, ini malam ini ada wayangan di Semano. Oke. Ya, ini ada di tempat teman, nanti ya saya hadir. Ya. Pak, kalau menariknya pernah nggak sih Bapak pas waktu sebelumnya gitu ya, atau mungkin di forum tertentu mengingatkan kalau wayang itu adalah salah satu budaya Indonesia, ada filosofi yang bagus gitu Pak? Iya. Saya kan juga sebagai ketua ketua perintis untuk pendidikan khas Kejogjaan. Ya, ini kan juga salah satunya ini kan menggunakan sumber wayang untuk pendidikan. Ya, ini saya angkat juga. Jadi budaya wayang ini juga di sekolah itu banyak dipelajari kan, di kelas-kelas itu ada tokoh-tokoh wayang. Jadi belajar dari tokohnya seperti yang saya katakan tadi. Jadi itu akan bisa menjadi panutan lah. Jadi contoh-contoh yang baik ya itu di wayang itu bagaimana bisa kita adopt ya, menjadi pendidikan budi pekerti atau pendidikan karakter gitu. Menarik sih Pak, tahu wayang jadi punya filosofi kuat. Ya, filosofi wayang itu kan luar biasa untuk kehidupan kan. Ya. Oke, Pak Sutrisna, artinya Bapak kan sudah mencalonkan kan dan sekarang lagi berjalan seperti itu. Ya. Kalau boleh tahu Pak, sebenarnya kalau Bapak Sutrisna sendiri itu sebenarnya apa yang dicita-citakan dari seorang Sutrisna Wibawa itu Pak, kalau boleh? Sudah saya katakan di depan, saya ingin jadi guru. Oke. Ya. Nah kalau saya mencalonkan sebagai bupati ya guru masyarakat. Guru masyarakat. Iya, jadi tetap sosok guru itu saya bawa kemana-mana. Oke. Ya, kalau Keroto Boso ya di Jawa, guru itu kan digugu dan ditiru kan. Karena itu kita harus menampilkan sosok yang bisa dicontoh. Jadi itu ada di kepemimpinan. Ya, ing ngarsa sung tulodo. Ya, ing madya mangun karso tutwuri handayani. Ini kepemimpinan Ki Hajar Dewantara. Jadi tugas pemimpin itu ing ngarsa sung tulodo, di depan memberi contoh, ing madya mangun karso, di tengah memberi semangat. Lalu tutwuri handayani itu kita memberi kepercayaan masyarakat untuk berkembang ya. Kemudian pemimpinnya itu terus dari belakang memantau, bukan mengawasi tapi memantau. Inilah saya kira prinsip-prinsip di pendidikan itu bisa kita terapkan di politik. Ya. Nah artinya setelah mungkin bercerita sedikit soal Bapak ketika nanti di hari tua seperti itu Pak,
apa yang Bapak cita-cita? Artinya apa yang pengen dinikmati seperti itu, Pak? Saya ingin berkontribusi untuk pengembangan Gunung Kutil. Iya, jadi saya benar-benar ketulusan untuk bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat di Gunung Kidul lewat program-program tadi ya yang sudah saya jelaskan ya, pendidikannya kita angkat, ya, kemudian ekonomi kita angkat, kemasyarakatannya kita angkat, ya, kemudian pengembangan daerah itu kita angkat supaya memiliki daya saing. Nah itu dengan begitu maka kemajuan akan bisa dicapai. Karena itu visi saya kan Gunung Kidul maju dan sejahtera. Jadi orientasi saya adalah kemajuan. Jadi pemimpin harus bisa membawa kemajuan. Dan kemajuan itu outputnya itu adalah kesejahteraan. Itu kan? Ya. Ya. Oke, siap. Ya. Pak, 1-2 kata Ya. untuk Gunung Kidul apa, Pak? Gunung Kidul maju dan sejahtera. Oke. Siap. Oke, Pak Susita, terima kasih, Mas Toro. Saya sudah ngobrol-ngobrol dan terima terima kasih kita disambut di pendopo ya. yang cukup Ya. megah ini. Kapan-kapan main lagi ke sini. Oke, siap. Ya. Nanti bisa kita lebih banyak lagi ngobrolnya. Ya, terima kasih Mas Toro. Terima kasih, Kita Pak Susita. ketemu di lain kesempatan. Siap. Terima kasih. Siap.